Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cornanda Septi Anita. Saya di sini akan menjelaskan jawaban UAS saya, yaitu sistem operasi jaringan. Yang pertama, divisi IT baru saja menerima seorang staf sebagai administrator untuk menjalankan kebijakan login server. Jelaskan tahapan yang harus dilakukan dari pembuatan akun login sampai otoritas file sistem pada sel A. Yang pertama, membuat akun pengguna, yaitu di mana administrator juga harus membuat akun login khusus untuk staf dengan menggunakan perintah di bawah ini, user admin.sys atau @user admin.sys. Setelah itu password ditentukan menggunakan password admin.sys, dan sebetulnya password ini harus mengikuti standar keamanan agar tidak mudah ditebak. Lalu ada tahap kedua, yaitu pengaturan grup pengguna. Akun yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke dalam grup tertentu. Nah, ini tuh contohnya dengan perintah usermod -ag sudo admin.sys. Lalu tahap yang ketiga yaitu pemberian hak akses administratif, yang dimana hak sudo juga diatur melalui file /etc/sudoers menggunakan perintah vsudo agar pengguna hanya dapat menjalankan perintah administratif tertentu. Tahap keempat yaitu pengaturan kepemilikan dan izin file, yaitu dimana administrator juga dapat mengatur kepemilikan filenya dengan menggunakan perintah admin.sys -admin.sys /directory dan mengatur hak akses filenya menggunakan perintah chmod 750 -directory. Dan tahap terakhir yaitu pengujian dan evaluasi akses. Setelah seluruh konfigurasi selesai, administrator melakukan uji login menggunakan akun tersebut untuk dapat memastikan pengguna dapat masuk dalam sistem. Lalu soal yang kedua adalah seorang sistem administrator ingin membuat web server pada server Linux. Jelaskan tahapan yang dilakukan untuk manajemen layanan agar berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, instalasi web server. Nah, di sini administrator juga dapat memilih web server dengan menggunakan perintah apt update apt install apache 2. Setelah install selesai, dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Lalu tahap yang kedua, manajemen layanan service management, yaitu mengelola layanan web dengan menggunakan perintah sistem ctl start apache 2, sistem ctl stop apache 2, sistem ctl restart apache 2, dan sistem ctl status apache 2. Setelah itu, tahap yang ketiga, otomatis layanan agar web secara berjalan dengan normal dan otomatis saat sistem dinyalakan dengan perintah sistem ctl enable apache 2. Dan sistem yang tahap yang keempat adalah pengujian dan monitoring layanan, di mana administrator melakukan pengujian dengan mengakses dengan perintah curl http://localhost. Lalu tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengamanan layanan, di mana administrator memastikan hanya port yang dibutuhkan saja yang dibuka. Lalu soal yang ketiga adalah tugas administrator, antara lain melakukan antisipasi, dan jelaskan secara rinci bagaimana melakukan antisipasi dengan monitoring server pada CLI. Yang pertama, monitoring penggunaan resource system. Lalu yang kedua, tahap monitoring penggunaan penyimpanan, di mana administrator memeriksa kapasitas dan penggunaan disk menggunakan perintah df-h dan untuk melihat sisa ruang, dan bisa dengan du-h. Tahap ketiga yaitu monitoring kinerja jaringan. Administrator memantau aktivitas jaringan menggunakan perintah ipconfig, APA, atau netstart. Lalu tahap yang keempat, monitoring layanan atau proses penting, di mana administrator mengecek status layanan menggunakan sistem ctl status. Tahap yang kelima, memonitoring log system, di mana administrator memeriksa log system yang tersimpan di direktori dengan perintah journal ctl atau tail. Lalu tahap yang terakhir, pengambilan tindakan preventif berdasarkan hasil monitoring. Administrator juga dapat mengantisipasi seperti optimasi konfigurasi. Nah, untuk yang keempat, untuk mengenali kondisi ketika tim aplikasi menggunakan permintaan pembuatan server aplikasi baru, buatlah SOP alur kerjanya. Di sini saya mempunyai pengalaman pribadi menjadi bagian dari tim yang melakukan permintaan pembuatan aplikasi baru. Dengan melakukan tahap-tahap ini, yang pertama harus menentukan tujuan, bagaimana kita melakukan proses pembuatan aplikasi ini, lalu kita menyusun SOP tersebut, yang dimana agar proses berjalan dengan terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tim aplikasi. Lalu yang kedua, rewang lingkup. Pada langkah ini cukup mencakup proses permintaan, persiapan, instalasi, konfigurasi, pengujian, hingga serah terima server.
Lalu yang ketiga, menentukan beberapa pihak, tim aplikasi, sistem administrator, dan infrastruktur, di mana masing-masing juga mempunyai tugas-tugas yang diberikan. Lalu ada 4, alur kerjanya. Tahap yang pertama, pengajuan permintaan. Tim aplikasi mengajukan permintaan pembuatan server aplikasi baru secara resmi. Yang kedua, menganalisis kebutuhan, di mana administrator melakukan analisis terhadap permintaan diajukan, meliputi asal resource, CPU, RAM, storage, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, ada persiapan infrastruktur, di mana sistem administrator menyiapkan infrastruktur server, baik fisik maupun virtual, termasuk alokasi resource-nya, penentuan IP address, hostname, dan konfigurasi jaringan dasar. Lalu yang keempat, instalasi sistem operasi. Sistem Linux juga diinstal sesuai standar perusahaan, kemudian dilakukan update sistem dan instalasi. Lalu yang kelima, instalasi dan konfigurasi aplikasi. Aplikasi dan independensi yang dibutuhkan diinstal sesuai dokumentasi. Yang keenam, ada pengamanan server, pengamanan dasar server seperti pengaturan firewall dan lain-lain. Lalu ada pengujian server aplikasi, terus juga ada dokumen dan serah terima. Dan setelah semuanya dilakukan, server diserahkan kepada tim aplikasi. Lalu ada tahap yang ke-9, monitoring dan maintenance awal. Setelah semua server aktif, dilakukan monitoring awal untuk memastikan stabilitas sistem serta pengamanan ditemukan secara pasca implementasi. Yang terakhir, penutup pada bagian ini dengan adanya SOP, proses instalasi server aplikasi baru dapat berjalan secara kontrol, efisien, dan mendukung kebutuhan operasi tim aplikasi secara optimal. Sekian penjelasan dari jawaban UAS sistem operasi jaringan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.